Halo semuanya, selamat datang di channel IQS. Daripada kalian gabut nungguin pembebasan lahan atau yang sedang nungguin pembayaran UGK, mending kalian simak dulu video ini. Apalagi bagi kalian yang nanti setelah terima UGK dan harus segera pindah, pasti kalian butuh tempat tinggal baru atau rumah baru. Kalian mesti simak upah borongan bangunan di tahun 2023 ini yang akan saya jelaskan nanti, biar UGK yang kalian terima ini kira-kira cukup, masih kurang, atau lebih dari cukup. Nah, pada saat memulai proses renovasi atau pembangunan rumah baru, kalian sudah harus menentukan sistem pengerjaan dan pembayaran. Layaknya ada sistem pembayaran tukang dengan metode harian, dan ada juga dengan sistem harga borongan bangunan. Sistem harian sih cukup simple, tinggal cari tukang harian sama helper, dan upah harian tukang ini sama helper ini cukup variatif, tergantung skill tukangnya dan daerah kalian masing-masing. Kalau di Bali, upah tukang harian yang benar-benar tukang itu kisaran 175.000 sampai 200.000 per hari, dan helpernya itu 120.000 sampai 135.000 per hari. Tapi masih banyak juga upah tukang di bawah 150.000. Tapi itu tadi, kembali lagi skill tukangnya. Lalu pada sistem borongan, kalian juga bisa memilih hanya upah tenaga atau malah borongan secara keseluruhan berikut material. Bedanya adalah kalau pada sistem upah saja, kalian hanya membayar upah tukang dan helpernya saja, sedangkan materialnya disiapkan sendiri oleh kalian. Sementara pada pola borongan keseluruhan berikut material, harga upah tenaga dan bahan material ini diserahkan kepada tukang atau mandor atau pemborong atau kontraktornya. Nah, meski menyerahkan pekerjaan kepada tukang atau pemborong, kalian harus turut mengawasi hasil pekerjaannya. Hal ini mengingat tukang yang dibayar borongan bisa saja buru-buru, kemudian biar cepat selesai tanpa memperhatikan kualitas pekerjaannya. Begitu juga dengan tukang harian yang tidak profesional, banyak duduknya dan rokokan aja. Kalau tukang saya duduk dan rokokan itu ya pasti, tapi pada jam istirahat. Nah, dilihat dari sisi harga, biaya borongan pola upah ini lebih murah daripada sistem borongan utuh berikut material. Jadi besaran biaya keduanya ini tergantung dari luasan bangunan yang akan dibangun. Nah, saya sudah rangkum gambaran harga borongan bangunan saat ingin membangun baru atau melakukan renovasi rumah. Yang pertama yaitu harga borongan bangunan per meter persegi. Nah, pengerjaan sistem borongan ini lebih banyak dipilih karena dinilai lebih mudah dan efisien. Namun saat kalian mencari pekerja atau tukang untuk borongan bangunan, Anda harus cermat dan teliti. Jangan sampai harga yang dibayarkan ini lebih tinggi dari harga umumnya. Kemudian harga borongan bangunan per meter persegi ini adalah harga yang diberikan kepada pekerja atau pemborong, tukang, apabila pekerjaan yang dikerjakan hanya per bagian. Jadi tidak global. Contohnya borongan pekerjaan pengecatannya saja, atau pekerjaan pemasangan keramiknya saja, atau pekerjaan pemasangan plafon dan lainnya. Namun ada juga yang upah borongan per meter persegi global. Nah, ini sudah pernah saya bahas. Cek aja di sini setelah video ini. Kemudian yang kedua, cara menghitung upah harga borongan bangunan. Sebenarnya sangat simple. Misal kalian bakal membangun rumah 6 x 8 meter. Berarti kan luasnya itu 48 meter persegi.
Nah, 48 meter persegi ini tinggal dikali upah borongannya. Misal upah borongannya ini 1 juta per meter persegi. Ya, berarti 1 juta dikali 48. Totalnya itu 48 juta. Nah, untuk menentukan upah borongannya ini berapa per meter perseginya, sebenarnya ini cukup simple. Yang pertama, kalian harus punya target kapan selesai bangunannya. Kemudian yang kedua, berapa orang jumlah tukang dan helper yang akan dipekerjakan. Dari situ kalian sudah bisa hitung berapa upah borongannya per meter persegi ya. Lagi-lagi detailnya kalian bisa cek di video ini. Kemudian yang ketiga, hal yang mempengaruhi harga borongan bangunan. Jadi harga upah bangunan rumah yang ditawarkan oleh seorang kontraktor atau pemborong ini ternyata dipengaruhi oleh banyak hal. Selain material, komponen pembangunan rumah ini ternyata masih banyak unsur lain. Misalnya seperti harga perlengkapan alat bantu, mungkin biaya pajak, biaya operasional, mobilitas atau transportasi, mob-demob, biaya pajak, dan lain sebagainya. Kalau ini pakai kontraktor yang berbadan usaha. Yang paling mendasar yang sangat mempengaruhi harga itu adalah yang pertama, upah pekerja. Tentunya upah ini merupakan komponen biaya utama yang harus dibayarkan kepada pekerja bangunan untuk sebuah pekerjaan tertentu. Secara umum, biaya ini dihitung berdasarkan jumlah hari atau jumlah volume pekerjaan atau borongan, tergantung dari masing-masing pekerja. Antara satu kontraktor dengan lainnya ini bisa memiliki tarif yang berbeda-beda dan juga harga yang berbeda-beda juga. Nah, hal yang menyebabkan upah pekerja bisa lebih mahal itu diantaranya adalah lokasi pekerjaan, kemudian juga target waktu yang ditetapkan hingga pekerjaan selesai. Jadi semakin cepat waktu penyelesaian yang diminta, maka harganya juga semakin mahal. Karena para pekerjanya melakukan lembur atau jumlah pekerja ditambah. Selain itu juga tingkat kesulitan pekerjaan ini yang semakin rumit sebuah pekerjaan, maka besaran jasa yang harus dibayar juga semakin mahal. Tapi saya rasa kalau cuma untuk rumah tinggal sederhana itu tidak terlalu rumit. Kemudian yang kedua, harga bahan bangunan atau material. Harga bangun rumah yang harus kalian bayar juga tergantung kepada materialnya. Semakin tinggi dan unik kualitasnya, semakin besar biayanya. Karena bisa saja material tersebut harus melalui proses impor. Nah, itu yang mempengaruhi harga material jadi mahal. Kemudian yang ketiga yaitu alat-alat pendukung. Jadi para pemborong ini tidak dapat bekerja secara maksimal tanpa adanya alat atau unsur pendukung seperti gergaji, palu, centong, katrol, vibrator beton, mixer, dan lain sebagainya. Belum lagi alat transportasi yang digunakan untuk membawa peralatan tersebut, ya. Semuanya tidaklah gratis. Sehingga pemborong membebankannya pada biaya pekerjaan. Lalu yang keempat, ini harga borongan bangunan. Nah, untuk harga borongan bangunan ini tidak mutlak ya. Bisa saja berbeda-beda tergantung jenis bangunan, lokasi bangunan, strukturnya seperti apa, arsitekturnya seperti apa. Mungkin kalau ada interior bangunannya ini seperti apa juga. Kemudian jenis material yang digunakan. Sebagai referensi kisaran, kalian bisa cek harga upah borongan beserta
spesifikasi yang sudah saya rangkum berikut ini. Oke, segini dulu informasi perihal upah borongan di tahun 2023. Semoga yang lagi bangun pembangunannya lancar, dan yang sudah dapat UGK mudah-mudahan uangnya lebih dari cukup untuk sekedar bangun rumah. Like jika kalian suka video ini dan dislike jika kalian kurang suka. Thanks for watching, saya Anggor Halif. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam QS.